Halo semuanya, selamat datang. Dunia kita ini kan makin hari makin rumit ya, masalahnya juga makin kompleks. Tapi gimana kalau saya bilang ada cara buat ngatasin itu semua? Bukan dengan kerja lebih keras, tapi dengan berpikir lebih cerdas. Nah, kita akan bedah rahasianya hari ini. Oke, kita mulai dari masalahnya dulu ya. Jujur aja deh, kita semua pasti pernah kan ngerasa pusing banget sama masalah yang ribet, entah itu di sekolah, di kantor, atau bahkan urusan sehari-hari. Kadang tuh saking rumitnya kita jadi bingung, ini mesti mulai dari mana sih? Lihat angka ini, 73 dari 79. Kaget nggak? Ini adalah peringkat Indonesia untuk matematika di tes PISA tahun 2018. Ini bukan cuma angka loh, ini tuh cerminan dari tantangan besar kita sebagai bangsa dalam hal memecahkan masalah yang rumit. Pertanyaan besarnya jadi gini, kenapa ya kita sering banget mandek pas ketemu soal atau masalah yang nggak bisa diselesain cuma dengan hafalan? Sebenarnya, apa sih yang kurang dari cara kita berpikir selama ini? Nah, jawabannya itu ada di sesuatu yang namanya Higher Order Thinking Skills, atau biasa disingkat HOTS. Intinya tuh gini, HOTS itu bukan soal kita tahu banyak fakta, tapi soal gimana caranya kita menggunakan fakta-fakta itu buat bikin solusi. Beda kan? Nah, disinilah bagian serunya. Ternyata, buat melatih skill HOTS ini, kita bisa nyontek kerangka berpikir dari pihak yang paling jagoan dalam urusan memecahkan masalah, yaitu komputer. Eits, jangan keburu takut dengar kata komputer. Ini bukan cuma buat para programmer kok. Ini adalah sebuah cara berpikir yang bisa dipakai siapa aja. Tujuannya? Buat mengubah masalah segede gaban yang bikin pusing jadi potongan-potongan kecil yang gampang diurusin. Coba deh bayangin sebuah rumah. Anggap aja rumah ini adalah dunia informatika. Nah, skill-skill kayak coding, analisis data, atau jaringan internet, itu tiang-tiangnya. Tapi apa yang bikin semua tiang itu kokoh berdiri? Fondasinya kan? Nah, computational thinking atau berpikir komputasional inilah fondasinya. Tanpa fondasi yang kuat, tiang-tiang tadi ya bakal gampang roboh. Oke, jadi fondasi ini isinya apa aja sih? Sebenarnya, berpikir komputasional itu punya 4 alat utama, atau kita sebut aja 4 pilar, dan ini praktis banget. Ini dia keempat pilarnya. Pertama, dekomposisi. Kedua, abstraksi. Ini intinya soal nyari pola. Ketiga, desain algoritma. Dan yang keempat, generalisasi. Kelihatannya rumit ya? Tenang, kita bakal bedah satu-satu biar gampang. Kita mulai dari yang pertama dulu. Yap. Dekomposisi. Ini adalah langkah paling awal dan paling krusial. Anggap aja dekomposisi ini kayak seni mempreteli masalah. Jadi masalah yang tadinya kelihatan besar dan bikin ngeri, kita pecah-pecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih simpel, dan pastinya jadi lebih gampang buat ditangani. Biar gampang, bayangin aja kita mau bikin nasi goreng. Kita kan nggak mikir, oke, saya akan membuat nasi goreng terus simsalabim, jadi. Nggak kan? Pasti kita pecah-pecah langkahnya. Siapin dulu bahannya. Nasi, bumbu, sayuran, terus masak nasinya, tumis bumbunya, baru deh semuanya dicampur. Nah, proses yang sama persis berlaku buat soal matematika yang rumit itu. Kita urai satu-satu, itulah dekomposisi. Oke, teorinya cukup dulu. Sekarang kita lihat langsung gimana cara kerja ini dipakai di dunia nyata lewat sebuah studi kasus yang menarik dari Indonesia. Nah, ini dia soal matematikanya. Coba diperhatikan sebentar. Kelihatannya agak ribet ya, ada banyak info soal permen, toples A, B, C. Jujur deh, kalau lihat soal kayak gini, reaksi pertama pasti bingung. Ini mulainya dari mana ya? Sekarang, bandingkan sama jawaban dari siswa ini. Lihat deh, simple banget, rapi, dan langsung ke tujuan. Nggak ada tuh rumus-rumus aneh atau perhitungan yang jelimet. Dia cuma pakai logika yang terstruktur. Nah, ini contoh sempurna berpikir komputasional lagi beraksi. Jadi apa langkah pertama yang dia lakuin? Persis, dekomposisi. Bukannya panik, dia dengan tenang ngelis semua info yang ada di soal. Toples A isinya 4 permen, toples B 7 permen, toples C 11, dan seterusnya. Paragraf soal yang panjang tadi, langsung dia ubah jadi daftar yang ringkas dan jelas. Dari daftar sederhana tadi, muncullah momen aha. Waktu ditanya sama peneliti, siswa ini cerita kalau setelah semua angka itu ditulis, dia sadar, kok ada polanya ya? Nah, di sini pilar kedua dan ketiga langsung kepake. Pertama, abstraksi. Dia ngelihat ada pola penambahan yang berulang. Tambah 3, terus tambah 4, tambah 3 lagi, tambah 4 lagi. Dia fokus ke pola ini. Begitu polanya ketemu, dia bikin pilar ketiga, yaitu algoritma atau resepnya. Resepnya simple. Lakukan penambahan 3, lalu 4.
secara bergantian. Aturan inilah yang dia pakai buat jalan sampai ketemu jawaban untuk toples J. Oke, dengan cara itu siswa tadi berhasil nemuin jawaban yang benar untuk toples C. Keren. Tapi, berpikir komputasional itu masih punya satu langkah terakhir. Langkah yang bisa bikin kita naik level. Dari cuma bisa nyelesain masalah, jadi benar-benar paham konsepnya. Langkah terakhir ini namanya generalisasi. Gini, siswa tadi kan nyelesain kasus spesifik buat toples J aja. Nah, generalisasi itu artinya kita mikir lebih jauh. Bisa nggak kita bikin satu rumus umum yang bisa dipakai buat nyari isi permen di toples manapun? Mau itu toples Z, toples AA, atau toples ke-100? Ini lompatan dari menyelesaikan satu soal menjadi menciptakan solusi untuk semua soal sejenis. Jadi, kerangka berpikir 4 langkah ini, dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan generalisasi, ternyata bukan cuma buat matematika loh, justru ini adalah inti dari sebuah skill yang lebih besar dan penting banget di zaman sekarang, literasi digital. Dan hubungan antara cara berpikir ini dengan kemampuan problem solving itu bukan cuma teori. Penelitian nunjukin data yang jelas banget. Lihat deh, siswa yang tingkat literasi digitalnya tinggi, skor rata-rata pemecahan masalahnya 82. Bandingin sama yang literasi digitalnya rendah, skornya cuma 55. Jauh banget kan bedanya? Polanya kelihatan jelas. Kalau di dunia statistik, angka korelasinya itu 0,72. Itu artinya hubungannya kuat banget. Jadi ini bukti nyata, kalau kita melatih cara berpikir komputasional, kemampuan kita buat ngadepin masalah rumit jenis apapun itu bakal ikut meningkat secara langsung. Jadi, apa nih kesimpulan penting yang bisa kita bawa pulang? Pertama, dan ini penting, berpikir komputasional itu buat semua orang, bukan cuma buat anak IT. Kedua, cara berpikir ini ngasih kita semacam peta yang jelas buat ngelewatin masalah yang rumit. Dan ketiga, di zaman serba digital kayak sekarang, skill ini bukan lagi pilihan, tapi udah jadi skill fundamental. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Masalah di dunia ini kan makin hari makin kompleks ya. Pertanyaan terbesarnya bukan lagi, apakah teknologinya ada, tapi apakah cara berpikir kita udah siap buat pakai teknologi itu dengan bijak? Mungkin berpikir komputasional ini adalah salah satu kuncinya. Terima kasih.